sudah bisa hadir untuk membantu saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Saat ini saya diberikan tugas untuk melakukan supervisi akademik kepada salah satu rekan sejawat terkait dengan aksi nyata modul 2.3. Baik Ibu Nur, kali ini kita dalam sesi praobservasi. Baik Ibu Nur, mengampu di kelas berapa? Kelas 4 Pak. Ya, di kelas 4 ya. Materinya Ibu Nur sudah sampai di mana? Sudah sampai di bab 7. Di bab 7 itu ada 3 topik ya. Jadi kami sudah sampai di topik C. Materinya tentang kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan. Kegiatan jual beli Sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan. iya. Baik, ini pelajaran apa Bu ya? IPAS Pak. Oh ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial Bu ya. Baik Ibu Nur, kira-kira dari materi ini ada berapa tujuan pembelajaran yang ada di dalam materi tersebut yang dirancang oleh Ibu Nur? Jadi untuk topik C ini ada 2 tujuan pembelajaran Ya. yang akan kita capai. Yang pertama itu peserta didik dapat memahami proses terjadinya kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli. Di sini peserta didik dapat memahami skema terjadinya kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam skema alur kegiatan ekonomi. Iya, baik. Nanti pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas, ini dua-duanya yang ingin dicapai ya? Iya. Ibu Nur, ada 2 tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada proses pembelajaran kita nantinya. Kira-kira Bu, apa yang ingin dikembangkan dari pembelajaran yang akan Ibu Nur lakukan terkait dengan 2 tujuan pembelajaran ini? Begini Pak, yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi di proses dan hasil. Jadi Ibu Nur akan fokus ke pengembangan dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu Ibu fokusnya di 2 ya. Jadi diferensiasi prosesnya, kemudian diferensiasi produk. Kira-kira Ibu Nur, diferensiasi proses yang seperti apa yang Ibu akan lakukan? Mungkin ini nanti sudah masuk ke strategi ya. Strategi yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran nantinya untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya tadi Pak, yang pertama bahwa peserta didik itu mampu mengetahui skema kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui peran produsen, konsumen, dan distributor. Jadi di prosesnya itu Pak, ini peserta didik akan mencari informasi tentang skema kegiatan ekonomi tersebut. Jadi strateginya, saya menyediakan video, gambar, dan sumber bacaan yang digunakan siswa dalam mencari informasi. Siswa saya bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi ada siswa yang mencari informasi melalui video, ada siswa yang mencari informasi melalui gambar, dan ada siswa yang mencari informasi melalui sumber bacaan. Jadi nanti anak-anak fokusnya ini dia mencari informasi terkait skema kegiatan ekonomi tadi ya. Iya, Pak. Ya, kemudian anak-anak dalam mencari informasi itu bisa melalui video yang Ibu Nana sudah siapkan, kemudian melalui gambar-gambar ya, kemudian melalui bacaan. Iya. Berarti nanti Ibu Nur bagaimana siswanya atau muridnya ini? Jadi kelompokkan atau seperti apa? Dikelompokkan sesuai dengan minat belajarnya Pak. Oke, sesuai dengan minat ya. Jadi anak yang senang dengan
eh, melihat video visualisasi ya itu dikelompokkan. Kemudian yang senang dengan penggunaan gambar-gambar ya, kemudian yang senang dengan membaca apa itu bisa. Baik. Kemudian Ibu Nur, selain ini ada lagi tidak yang strategi yang lain yang akan dikembangkan? Ya, karena kebetulan di kelas saya itu Pak ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam hal pencarian informasi. Jadi saya nantinya akan membuatkan semacam, jadi mereka sisa mengisi masuk supaya bisa mempermudah untuk pencarian informasi. Oh, ya, jadi ada istilahnya kerangka ya, ada kerangka yang Ibu Nur buat supaya nanti memudahkan anak-anak dalam proses pencarian informasi tersebut. Iya. Baik, selain tadi Ibu Nur mengatakan atau ingin melakukan proses pencarian informasi ini dengan video, sumber belajar, kemudian melalui bacaan, itu kan dia dalam konteks diferensiasi prosesnya, kan seperti itu. Nah, kira-kira nanti Ibu tadi menyampaikan ada diferensiasi produknya juga yang akan dihasilkan oleh peserta didik setelah melalui proses pencarian informasi tadi. Kira-kira Ibu Nur, apa yang akan dilakukan peserta didik atau siswa kita nanti di saat ingin menghasilkan sesuatu dari hasil bacaannya atau produk yang ingin dihasilkan dari proses pembelajaran ini? Nah, setelah proses pencarian informasi, peserta didik menyampaikan hasil pencarian informasi tersebut dengan membuat mind map, kemudian ada yang secara lisan, bahkan ada juga yang melalui tadi gambar-gambar Pak. Oh, jadi dia bisa membuat gambar ya? Iya. Intinya nanti sesuai dengan keinginan. Iya, sesuai dengan jadi keinginannya. Masing-masing kelompok atau ini per individu Bu ya hasilnya atau berkelompok? Berkelompok Pak. Oh iya. Iya. Jadi nanti kelompok mendiskusikan kemudian apa yang ingin dihasilkan dari kelompok tersebut itu boleh dipilih sesuai dengan keinginan dari masing-masing kelompok ya Bu ya. Ya. Baik Ibu Nur, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan ya, saya yakin bahwa Ibu Nur sudah membuat rencana pelaksanaan pembelajarannya. Mudah-mudahan nanti apa yang direncanakan dalam RKP atau modul ajar yang Ibu Nur rancang itu bisa diimplementasikan dengan baik, dengan maksimal pada saat pelaksanaan proses pembelajaran nantinya. Insya Allah Bu Nur, setelah, karena ini ada 3 kegiatan aktivitas yang kita lakukan, ada praobservasi, kemudian ada observasi nantinya, dan saya akan mengamati Ibu Nur mengobservasi ketika Ibu Nur mengajar dengan berbagai instrumen yang akan saya isi, kemudian ada pasca observasi ya. Jadi mudah-mudahan proses pembelajaran yang nanti kita lakukan itu bisa lebih maksimal sehingga apa yang kita rencanakan di dalam modul ajar atau RPT ini bisa terrealisasi nantinya di dalam proses pembelajaran. Nanti di pasca observasi Bu, kita akan merefleksikan ya apa-apa yang sudah kita lakukan, kemudian melakukan pengembangan kira-kira dari pembelajaran hari ini, apa yang perlu diperbaiki, kemudian apa yang perlu dikembangkan ke depan sehingga proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang kita dapatkan itu bisa lebih maksimal. Baik Ibu Nur, masih ada yang perlu disampaikan mungkin atau ada yang mau dipertanyakan terkait dengan persiapan pembelajaran kita nanti? Cukup. Ya. Jadi insya Allah Bu, jadi ada 3 fokus kita di observasi ini. Pertama tadi sudah disampaikan tujuan pembelajarannya, ada 2, yaitu memahami skema ya, kemudian menentukan peran produsen, distributor, dengan tadi strategi mencari informasi Bu ya, mencari informasi, dan anak-anak nanti mencari informasinya melalui 3 aktivitas kegiatannya, melalui video pembelajaran, melalui gambar-gambar, dan melalui bacaan. Jadi nanti anak-anak boleh memilih yang mana yang mereka inginkan. Atau sudah dipetakan Bu ya, anak yang istilahnya akan menggunakan video
Sudah ada ya? Sudah. Jadi anak-anak yang memilih untuk belajar dengan melihat video, kemudian yang melihat gambar-gambar, kemudian melihat membaca, itu sudah ada Bu ya? Ya, sudah. Oke, baik. Kemudian diferensiasi tadi yang akan Ibu Nur kembangkan ya, diferensiasi proses dengan 3 aktivitas tadi berdasarkan minat peserta didik masing-masing kelompok ya, dan ini kan dipetakan minat belajar kelompoknya ya. Ya. Nah, kemudian diferensiasi produk ya, produknya nanti peserta didik boleh memilih, begitu Bu ya? Iya, Pak. Baik Ibu Nur, terima kasih telah hadir untuk pra observasi kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu nantinya dalam kegiatan observasi ya. Baik Bu Nur, terima kasih. Ibu Nur mengajar lagi ya sekarang? Iya Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat semua? Sehat. Sudah makan? Sudah. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelas, pimpin doanya. Satu, bersiap. Dua, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin.
poin ini, yaitu kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang hari ini, yang pertama bahwa Ananda bisa mengidentifikasi skema kegiatan ekonomi, kemudian Ananda bisa menyebutkan peran produser, distributor, dan konsumen. Nah, sebelum kita melangkah ke kegiatan kita selanjutnya, Ibu mau tanya dulu, siapa yang sering atau selalu melaksanakan kegiatan jual beli? Siapa? Ayo tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Kenapa loyo sekali? Yang semangat tunjuk tangan. Oke, Alif Nur sering melaksanakan kegiatan jual beli? Sering. Di mana? Di warung. Alif Nur punya warung. Oh iya, Alif Nur punya warung, makanya kegiatan jual beli sering dilakukan di warungnya. Sekarang Kak Mifta juga tadi tunjuk tangan. Sering? Sering. Mifta punya warung? Orang tua tak menjual di kantin sekolah. Nah, jadi Naila, kebetulan di rumahnya Naila, neneknya punya warung juga. Naila sering membantunya. Oke, tepuk tangan untuk 3 orang teman kita. Semua pasti sering melaksanakan jual beli kan? Kalau tidak menjual pasti membeli. Iya. Nah, kemudian apa syarat-syarat terjadinya jual beli? Tunjuk tangan. Ayo. Rasa? Ada yang menjual, ada yang jual, ada barang dijual, ada yang pembeli. Oke, tepuk tangan untuk Rasa. Nah, syarat terjadinya jual beli dan sering melaksanakan kegiatan jual beli. Nah, kegiatan jual beli itu tentu saja tidak serta-merta. Tentu saja langsung ke warung, itu barang langsung ada di situ. Ya, ada warung langsung ada barang. Tentunya ada yang membawa barang itu, ada yang membuat barang itu. Kalau misalnya warung hanya ada barang di situ, tidak ada pembeli, bagaimana? Terjadi tidak kegiatan jual beli? Nah, untuk hari ini kita akan pelajari bagaimana sebenarnya itu barang ada di warung, ada di toko, ada di supermarket, ada di pasar tradisional. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada 3 kelompok ini. Ibu sudah bagi untuk mencari informasi kenapa barang itu ada di toko, bagaimana alurnya, bagaimana skemanya yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Jadi nanti kelompoknya Naila, Ibu beri tugas mencari informasi melalui video, kemudian kelompoknya Naila melalui gambar, kelompoknya Devdan melalui buku. Ada buku ya, jadi informasinya nanti sama akan kita sampaikan kepada teman-teman. Oke, siap? Siap. Semua harus bekerja dalam satu kelompok ya. Ayo, profil pelajar Pancasila dulu. Profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan kobar, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, ada gotong royong ya.
kasih Naila dan teman-temannya. Dibaca ya, alur kegiatan ekonomi. Sama-sama bekerja. Jangan ada yang rapat-rapat supaya bisa dilihat sama-sama mengeluarkan pendapat nanti kalau sudah mau mengisi. Siapa pilih siapa yang mau menulis? Kasih 2 orang. Produksi, konsumsi, sama distribusi, baik informasiannya masih masuk, kemudian apa perannya produsen, ada semua di situ, ya masih masuk di sini. Nah, iya. Kalau kita mana nih? Kita buka nih. Ini kita baca tuh, lalu kita langsung. Ini gambarnya. Ini gambarnya. Kita ada
menyelesaikan hasil pencarian informasinya. Kelompok berapa dulu yang mau? Kelompok berapa? Oke, kelompok 3. Baik. Kita tampilkan kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ayo, siapa moderator? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Ada yang mau bertanya? Siapa barang-barang masyarakat? Baiklah, saya akan menjawabnya. Produksi yang kurang atau distribusi yang lama. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami akan membacakan hasil tes kami. Kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengertian. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan barang atau jasa yang bisa digunakan oleh orang lain. 2. Distribusi adalah kegiatan untuk menyebarkan atau jasa yang telah diproduksi kepada konsumen. 3. Konsumsi adalah kegiatan untuk menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa. Produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai dari jasa. Pelaku dari kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distribusi. Pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Segera salat. Segera salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan membuat barang. Orang yang melakukan kegiatan membuat barang disebut produsen. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah orang yang melakukan menyalurkan barang. Orang yang menyalurkan barang disebut distributor. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang. Orang yang menghabiskan barang disebut konsumen. Demikian dari presentasi kami.
rangkuman, kemudian ada yang berbentuk gambar. Nah, sekarang apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo. Kalau tidak ada yang bisa menyimpulkan, Ibu tanya. Apa, tunjuk tangan yang tahu apa itu kegiatan produksi? Silakan. Karena ada barang dan jual. Uang. Jawaban dari Ragi. Apa ada jawaban dari Yipta? Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan. Oke. Benar? Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang? Ya. Nah, yang menghasilkan barang atau jasa disebut? 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 Distribusi. Disebut? Distributor. Coba daftar. Disebut? Produsen. Oke, benar produsen? Yes. Oke, selanjutnya. Distribusi adalah? Kasih keras suaranya. Kegiatan yang memberikan barang atau jasa. Pelaku distribusi disebut? Memberikan barang. Disebut? Distributor. Bu. Disebut? Distributor. Benar? Benar. Selanjutnya, konsumsi adalah? Ayo, siapa? Siapa yang, Alif Nur. Konsumsi adalah? Kegiatan menghabiskan barang. Benar? Benar. Barang atau jasa. Pelaku konsumsi disebut? Coba rasa. Konsumen. Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah. Sudah paham semua? Sudah. Baik. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Ibu harap kita tetap mempelajari lagi apa-apa yang telah kita pelajari tadi, apa-apa yang telah kita diskusikan ya. Nah, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak guru hebat, pada tahap kali ini kita berada pada rangkaian tahap ketiga dari rangkaian supervisi akademik. Sebelumnya kita berada pada tahap praobservasi, kemudian pada tahap observasi, dan yang kali ini kita berada pada tahapan ketiga, yakni coaching pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Herlina Istiastuti, kemudian salah seorang rekan guru, Ibu Nur Hasriana Rahman. Apa kabar Ibu Nur? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Terima kasih Bu Nur telah memberikan kesempatan kepada saya, telah membantu saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak, dan kali ini saya berada di proses aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Alhamdulillah kemarin dan beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan proses pembelajaran, dan saya telah melakukan observasi di kelasnya Ibu Nur. Tujuan dari coaching supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang baik yang telah kita lakukan pada proses pembelajaran kemarin. Kemudian mungkin nanti ada kendala-kendala yang kita hadapi pada saat proses pembelajaran. Kita akan mencari solusi yang mungkin sebagai bagian pengembangan untuk proses pembelajaran selanjutnya di kelas ini. Bagaimana perasaannya Ibu Nur setelah melakukan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega karena
telah membuat rencana pembelajaran, kemudian saya implementasikan di dalam kelas. Baik ya, Bu Nur, saya juga menyaksikan dalam proses pembelajaran yang Bu Nur lakukan itu telah melalui tahapan-tahapan yang seperti yang ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Nah, menurut Ibu, apakah pembelajaran tersebut ya sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu ingin kembangkan seperti yang ketika kita observasi pembelajaran berdiferensiasi? Iya, baik Pak. Rencana yang telah saya buat sudah sebagian besar sudah saya laksanakan di kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan itu saya mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya memfokuskan pada diferensiasi proses dan produk. Saat kegiatan pembelajaran, siswa saya bagi ke dalam beberapa kelompok, tentunya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Kemudian saya menyiapkan media berupa video, gambar, dan sumber bacaan. Nah, setelah membagikan media-media tersebut ini ke dalam beberapa kelompok yang saya buat, siswa kemudian mencari dan menemukan informasi. Jadi materi pembelajarannya itu adalah mata pelajaran IPAS, materinya jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan, di mana dalam materi ini siswa akan mencari tahu dan menemukan informasi tentang skema kegiatan ekonomi yang melibatkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Setelah itu siswa kemudian juga bisa mengidentifikasi peran dari produsen, distributor, dan konsumen. Setelah mendapatkan informasi, siswa kemudian mempresentasikan hasilnya. Tentunya hasil dari diskusi yang mereka telah lakukan itu juga beragam. Jadi ada yang presentasi dengan menggunakan mind mapping, ada yang menggunakan gambar, dan ada yang menggunakan resume atau rangkuman dari bahan bacaan yang telah dibuat. Seperti itu, Pak. Iya. Baik, jadi saya juga mengamati memang dalam proses pembelajaran yang Ibu Nur lakukan itu sangat aktif. Peserta didik juga memang dibagi ke dalam beberapa kelompok yang saya amati. Dan seperti yang Ibu tadi gambarkan, ada kegiatan-kegiatan yang mengakomodir minat, bakat, dan profil peserta didik. Jadi ada tadi sudah disampaikan kan, ada video, ada gambar-gambar, kemudian ada bacaan yang disiapkan yang tentu saja itu akan menjadi variasi di dalam mengakomodir kepentingan atau kebutuhan peserta didik. Dari 3 kegiatan ini, Bu Nur, kan mungkin di dalam proses pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan tadi, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Kira-kira ada tidak kendala yang Ibu Nur temukan ketika proses pembelajaran tersebut berlangsung? Kendala yang saya temukan bahwa saya mengamati ada beberapa peserta didik yang terkesan pasif, mereka kurang aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya merasa juga bahwa semua peserta didik belum bisa terakomodir kebutuhannya, terutama peserta didik dengan karakter kinestetik seperti itu. Jadi kendalanya Ibu Nur ada 2 ya. Pertama, masih ada peserta didik kita yang mungkin pasif atau kurang aktif di dalam mengikuti alur proses pembelajaran yang Ibu Nur rancang atau Ibu Nur lakukan di kelas. Kemudian ada yang belum terakomodir salah satu profil belajar atau gaya belajar, yaitu terkait dengan aspek di kinestetik ya. Nah, kira-kira Bu Nur kenapa ini bisa dianggap tidak aktif ini? Apa sesuatu yang Bu Nur rasakan ketika dalam proses pembelajaran sehingga siswanya ini tidak aktif? Jadi terutama kepada siswa yang dengan karakter kinestetik ini, mereka kan susah terfokus pada satu bagian. Jadi mereka itu lebih sukanya bergerak. Jadi untuk selanjutnya mungkin strategi yang saya siapkan terutama untuk mereka yang kinestetik ini adalah pembelajarannya sambil dibarengi dengan permainan. Jadi saya akan membuat kartu-kartu, di mana kartu-kartu itu karena materinya tadi mengidentifikasi
skema kegiatan ekonomi, maka saya akan membuat kartu-kartu yang berisi ketiga skema kegiatan ekonomi ini beserta dengan pengertiannya. Nah, setelah itu mereka bermain secara berpasangan, mencocokkan mana yang misalnya distribusi apa pengertiannya, seperti itu Pak. Ya, baik. Jadi salah satu kendala yang tadi disampaikan terkait dengan pasifnya peserta didik itu karena tidak mengakomodir kepentingan anak-anak yang kinestetik tadi, yang mungkin mereka suka bergerak ya. Nah, tadi sudah ada gambaran Ibu Nur terkait dengan apa yang Ibu Nur akan lakukan. Jadi mungkin bisa diperkuat lagi Bu, diperdalam pengembangan ke depan Ibu dengan temuan tadi yang Ibu temukan kendala-kendala. Salah satunya yang Ibu tadi sampaikan kan? Iya, strateginya. Iya, dengan Menyiapkan strateginya dengan dibarengi dengan permainan, tentunya yang banyak bergerak seperti itu. Jadi saya akan menyiapkan kartu-kartu yang di dalamnya berisi skema kegiatan ekonomi dan pengertiannya. Jadi ada 2 kartu yang akan saya buat. Nanti mereka mencocokkan pasangannya, yang mana misalnya produksi, mana pasangannya yang cocok, seperti itu Pak. Jadi dalam konteks kegiatan ini bisa dikatakan dia kayak match Ya, begitu ya. betul, Pak. Jadi mencocokkan Mencocokkan. antara kartu yang satu dengan kartu yang lainnya. Baik, menarik Bu. Saya penasaran ini dengan konsep yang Ibu tadi sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan, diimplementasikan pada proses pembelajaran berikutnya. Kira-kira kapan Bu Nur ini akan dilaksanakan konsep yang tadi, strategi yang tadi? Secepatnya Pak. Ya, pada proses pembelajaran Pada berikutnya ya. proses pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillah. Baik Bu Nur, kita berada di sesi akhir dari coaching supervisi akademik ini. Saya ingin tahu bagaimana kira-kira perasaannya Ibu Nur ini dengan adanya supervisi akademik seperti ini. Jadi saya sangat bersyukur ada supervisi akademik, karena menurut saya supervisi akademik itu sangat penting dilaksanakan. Karena dari supervisi akademik ini kita dapat merefleksi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan. Apakah metode-metode, apakah strategi atau pendekatan yang kita gunakan sudah tepat. Nah, selanjutnya bahwa supervisi akademik itu menjadi dasar pengembangan profesi guru selanjutnya, seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana Bu Nur perasaannya ini coaching? Ya, Senang, iya, lega, iya. seperti itu Pak. Alhamdulillah. Baik Bu Nur, sekali lagi terima kasih telah membantu kami dalam kegiatan pendidikan guru penggerak, mulai dari praobservasi beberapa pekan yang lalu, kemudian saya diberi kesempatan juga melakukan observasi di kelasnya Bu Nur di kelas 4, dan hari ini kita kembali bertemu untuk coaching pasca observasi. Mudah-mudahan Ibu Nur ke depan kita bisa konsisten di dalam mengimplementasikan kemampuan kita, meningkatkan kualitas kita dalam pembelajaran, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah, Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar betul-betul bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita. Dan tentu saja kita berharap bahwa tujuan daripada pendidikan berdasarkan konsep Hajar Dewantara menuntun anak untuk mengembangkan kodratnya demi keselamatan mereka dan kebahagiaan mereka, itu bisa kita penuhi. Artinya pembelajaran kita betul-betul berpusat kepada murid begitu. Dan tentu saja tugas kita sebagai guru bagaimana merancang, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan murid-murid kita. Saya kira terima kasih sekali lagi Ibu Nur, terima kasih juga Ibu PT yang telah hadir untuk mengamati proses coaching kami pada pagi menjelang siang hari ini. Demikian Bapak Ibu guru hebat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.